Nah, harus kamu pahami, yang pertama, ada usaha. Usaha ini W sama dengan F kali S. W-nya ini usaha, F-nya ini gaya, S-nya ini perpindahan. Hmm. Nah, usaha karena membentuk sudut berarti W sama dengan F kali cos theta dikali S. Jadi hanya menambahkan cos theta-nya aja nih. Kalau dia usahanya membentuk suatu sudut. Ya, nanti kita bisa sambil dilihat kumpulan rumusnya ya. Nah, kemudian cos theta yang sering keluar dalam sudut itu ada cosnya 0, 1, cos 30 setengah per 3, 37 4 per 5, 45 setengah R2. Kenapa yang di sini hanya tabel cos? Karena untuk rumus usaha ini hanya pakai cos. Ya, coba kita lihat soalnya langsung ya. Oke, nah langsung nih. Tapi kalau dia usahanya itu, ini kan usahanya itu rumusnya F kali S kan? Hmm. Kalau dia ada dua usaha, lihat dua-duanya ke kanan searah atau berlawanan arah. Kayak ini. Sarah. Berarti diketahui apa nih? Hmm, F, Diketahui F1. F1 atau langsung F-nya aja. Oh, soal baca. Oke. 6 F1. tambah 6, 10, 10 berapa? 16. Nah, sejauh berarti apa sejauh ini? Sejauh itu Dari rumusnya. Sejauh itu apa? perpindahan Pindah S kan sama dengan. S-nya 6. Nah, ditanyanya apa? U, Oh, usaha. apa rumusnya? W. Berarti apa? I, F kali W S. sama dengan F kali S. Berapa tuh? 16 kali 10. 6 kan? Berapa? 16 kali 5. 96. 96 Joule satuannya. Jangan lupa ya. Ini jangan dicek. Berarti Sinta ya. Iya. Nah, nomor 3. Berapa coba tunjukkan? Rumusnya masih sama. Hmm. 60 kali 180. Jangan di. Dua. Oh, ini ada sudutnya nih. Sudutnya. Ayo, langsung berapa? Bisa. Oh, ini sudutnya 60 derajat ya. Iya. Theta 60 derajat. Setelah hitung dulu. 75. Tujuh- Berapa? 75. Nah, berarti W sama dengan Sama dengan cos theta. Berarti F-nya 30, S-nya 5, cos 60. setengah. Cos 50 kali berapa? 75. 75 Joule. Nah, usaha yang berikutnya ya. Usaha yang berikutnya ini
adalah energi. Jadi tadi udah usaha W sama dengan M kali S, ada energi potensial EP. EP ini rumusnya M kali G kali H. EP itu energi potensial, M-nya massa, G-nya percepatan gravitasi. Nah, G-nya ini biasanya 10 atau 9,8. Tapi ketika tidak diketahui dalam soal, maka G-nya 10. Ya. Nah, kemudian ada juga perubahan energi potensial, delta. Ini dibaca delta. Kalau ada delta berarti dia dinamakan perubahan. Kalau ada delta. Nah, berarti delta EP artinya apa? Mg dikali H1 kurang H2. Kenapa? Karena pada perubahan energi potensial ini yang berubah adalah ketinggiannya. Kenapa? Karena pada saat sebuah benda berada di atas pohon, kemudian jatuh, yang tadinya awalnya ketinggiannya H1, berubah jadi H2, maka akan terjadi selisih ketinggian. Nah, selisih ketinggian ini akan terjadi juga yang namanya perubahan energi potensial, delta EP. Ya. Nah, ada delta EP, ada juga ada EP, ada EK. EP itu energi atau usaha yang berkaitan dengan kedudukan atau ketinggian suatu benda. Sedangkan EK ini energi yang dipengaruhi oleh kecepatan benda. EK itu. Rumusnya apa? EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. V-nya ini kecepatan benda, M-nya ini massa benda. Kemudian ada delta EK. Delta EK ini berarti perubahan yang berubah apanya? Kecepatan benda. Delta EK ini setengah M dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Ya, kalau yang tadi EP itu H1 kurang H2, kalau yang energi kinetik ini V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ditanya perbandingan energi kinetik, bendanya itu sama, berarti tinggal ini aja nih. EK1 per EK2 sama dengan V1 per V2 kuadrat. Nah, ini rumusin. Ya. Oke, kita lihat soal yang berikutnya, ya ini. Nah, tadi kan apa? Hubungan antara usaha dan energi. Yaitu usaha adalah perubahan energi potensial ataupun perubahan energi kinetik. Jadi usaha ini akan dikatakan sama dengan energi ketika dia adalah perubahannya. Perubahan EP atau perubahan EK. Gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk yang ini. Nah, berarti apa nih? Usaha kan, W kan usaha kan? Ditanyanya itu W nih sebenarnya. W itu usaha. Berarti apa? Benda masanya mula-mula diam. Berarti kecepatan awalnya apa? Nol kan? Diketahui M-nya ini 2 kg. Mula-mula diam berarti P1-nya 0. Kemudian apa? Sehingga kecepatannya menjadi 8. Berarti apa nih? P2, 8. Ditanya adalah usaha. Jawab. Berarti rumus usaha apa? Bisa pakai delta EP, bisa juga pakai delta EK. Salah satu. Karena ini hubungannya dengan kecepatan, berarti apa? W-nya ini apa? Delta EK. Berarti gak sih, Mbak? Berarti kalau EP itu kalau EK kan kecepatan, kalau EP ketinggian. ketinggian. Ya, gitu. Jadi salah satu.
Tergantung diketahui dalam soal apa, kecepatan atau ketinggian gitu. Berarti Sinta ya. Hmm. Nah, coba masukin setengah M jadi 2 kuadrat kurang lebih 1 kuadrat. Berarti setengah kali Dua. 2 kuadrat kurang 0 kuadrat. Curat kan? Sama dengan 4 curat. Nah, ini. Kalau ini pakai rumus tadi ya, tapi yang dicari adalah F-nya. Bisa Sinta ini ya, nomor 6 ya. Itu berarti apa sejauh? Kenapa? Nomor 6 diketahui. Memindahkan benda sejauh berarti apa? Sejauh itu perpindahannya X-nya 10. Bagus. Terus, Terus Y-nya Y-nya nah, 10. datanya berapa? Sebenarnya 60. Ditanya apa? F. Oke, bisa ya. Ya, Silakan coba. agak lupa. Ya, Berarti W sama dengan F kali S. 100 ya, F kali 10 kali setengah ya. ya, Bagi 2, 5. 5 F. F-nya. 20. Nah ini. Ini yang ditanya sudutnya coba deh. Cos tetanya ya kan ditanya kan. Coba sih. Berarti X-nya 3. Nah, 1. 11. 11 sama dengan 22 cos theta. Berarti ini cos theta sama dengan itu derajat. Nah, ini usaha.
sampai setinggi 5 meter. Berarti usahanya apa? Perubahan energi potensial kan? Nah, silakan coba. Nanti pakainya delta EP. Nah, nanti 1 ton Sinta ganti dulu dengan apa nih? Kilogram. Kilogram. 1000 kilogram kan? Mm-mm. Delta H-nya berapa? Berarti sampai setinggi 5 meter. Berarti dari 5 ke 0 kan? Iya. Nah, 5 meter. Mm. Gitu. Kan berarti usaha kan? Mm-mm. Usaha sama dengan delta EP. Nah, M kali G kali dengan ini 1000 dikali G-nya 10, 5 ya. 50.000. 7, ya. Mantap. Nah, ini adalah energi mekanik. Jadi kalau energi mekanik ini yang berikutnya dari mekanik yaitu EM sama dengan EP tambah IK. Jadi penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Ya. Nah, sebelumnya ya, ketika energi mekaniknya sama berarti berlaku hukum kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. Tadi kan EM itu EP tambah IK. Mm. Nah, EM1 ini EP1 tambah IK1 sama dengan EP2 tambah IK2. Tadi EP itu apa? EP itu kan M kali G kali H kan? Karena EP1 M kali G kali H1. EK1 setengah M kali V1 kuadrat. EP2 MGH2. EK2 setengah M V2 kuadrat. Ya. Nah, notnya ini pada keadaan tertentu, contohnya, benda mencapai titik tertinggi, berarti V2-nya sama dengan 0. Benda mencapai ketinggian titik tertinggi ya. Kemudian, benda dijatuhkan tanpa kecepatan, berarti V1-nya sama dengan 0. Kemudian benda menyentuh tanah, artinya ketinggian yang keduanya kan nggak ada ya. Ketinggian keduanya 0, berarti H2-nya sama dengan 0. Nah, ini contoh dari benda yang dijatuhkan tanpa kecepatan. Maka bisa tujuh 0. Ya. Karena kenapa? Kalau misalnya benda dijatuhkan, ini akan berlaku ada kecepatannya, ada juga ketinggiannya. Berarti ketika ada kecepatan dan ada ketinggian bersatu, itu dinamakan dengan energi mekanik. Ada kecepatan sama ada ketinggian. Kecepatan adanya di EK, ketinggian adanya di EP gitu. Paham ya? Nah, kemudian hmm, kalau yang ini kan dijatuhkan kan ke bawah. Artinya akan berlaku yang namanya gerak jatuh bebas, GJB yang kemarin kita pelajari. Gerak jatuh bebas ya. Nah, kemudian ada juga GVA, gerak vertikal ke atas. Nah, ini kondisi dari gerak vertikal ke atas. Ya, dia digerakkan ke atas artinya apa?
V1-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena digerakkan atau dilempar dengan kecepatan tertentu. Tapi saat mencapai titik tertinggi, V2-nya ini sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Tuh. Nah, maka berlaku lagi nih rumus GLBB pada energi. Kan VT sama dengan V0 plus minus AT yang kita pelajari kan lalu ya. S-nya V0 kali T plus minus setengah T kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, akan diturunkan menjadi gerak 3 gerak. Gerak jatuh bebas, GJB, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Untuk gerak jatuh bebas itu selalu V0-nya sama dengan 0. Tapi kalau vertikal ke bawah dan vertikal ke atas, tidak sama dengan 0. Karena dia awal mulanya digerakkan dengan kecepatan tertentu. Untuk A-nya ini sama-sama gravitasi. Tapi perbedaannya kalau GJB dan GVB gravitasinya itu plus gravitasi karena arahnya ke bawah. Sedangkan kalau untuk GVA karena dilempar ke atas, maka dia berlawanan dengan arah gravitasi. Maka V 0 A-nya ini sama dengan min G atau min 10. Ya. Nah, nanti ada rumus langsungnya nih, di mana pada ketinggian tertentu, untuk mencari ketinggian pada gerak vertikal ke atas, ketika bolanya dilempar ke atas, ketinggiannya ini sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. V0 ini artinya kecepatan awal kuadrat dibagi dengan 2 kalinya gravitasi. Gitu. Untuk gerak jatuh bebas, untuk mencari V-nya ini akar dari 2GH. Ya. Nah, kita lihat nih. Penerapan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ini. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 10 meter di atas tanah. Jika EP adalah energi potensial benda dan EK adalah energi kinetik benda, maka saat posisi bendanya 3 meter di atas tanah, berlaku. Nah, ini kan katanya apa? Benda jatuh bebas kan? Oke. Berarti dari sini kita bisa nyari apa? Dari hukum kekekalan energi mekanik. Nih, ini berarti apa nih? H1 kan? H1 sama dengan 10. H2-nya berapa? 3 meter, ya kan? Kemudian apa? Benda jatuh bebas. Artinya apa kalau benda jatuh bebas? V1-nya gimana? Nih. Nih. GJB kan berarti kan? Jatuh bebas kan Cinta ya? Oke, GJB nih. Gerak jatuh bebas. Berarti V-nya apa? Mus V-nya. Di sini delta H-nya berapa berarti? 10 kurang 3 sama dengan 7. Ya. Nah, kita cari EP-nya dulu deh. EP-nya ini berapa berarti? Tadi. Perubahan energi potensialnya berapa? MG. Nanti kan gini. M-nya tinggal dicoret ini ya. Kalau jatuh bebas, berarti V1-nya berapa? Gerak tanpa kecepatan berarti kan? Benda dijatuhkan tanpa kecepatan. Artinya apa? Dia bergerak jatuh bebas. V1-nya sama dengan 0. Ya.
Nah, berarti kita bisa langsung mencari V2. Nih, I-nya ini adalah V2, yaitu akar 2GH. H-nya yang mana berarti di sini? H-nya itu yang sudah Dua. dikurangi. Berarti berapa? Tiga. Akar 2 kali Hmm. Hmm. 10. H-nya berapa? Tuh, Tiga. berapa? Hmm. 100. Akar dari 140, kan? Nah, udah kita langsung bikin nih. Ditanya apa? EP bandingnya kan? Hmm. EP per EK sama dengan EP itu apa tadi? MG, Hmm. MGH per Hmm. nilai M Hmm. Hmm. I kuadrat gitu kan? Nah, kan P-nya akar nih. Kalau dikuadratin jadi berapa? Akar 140 dikuadratkan jadi berapa? 140. 140 kan? Ya. Nah, ini sin M-nya bisa coret. Terus habis itu G-nya berapa? Jadi Ini 10. 10, H-nya berapa? 7. 7 setengah kali berapa nih? Hmm. Akar dari, ini kan 140 kan? 10. Nah, berarti 10 kali 7 berapa? 70. 1. Oh, H-nya ini ternyata nggak harus dikurang ya. Kan 70 nih. Hmm. Jadi H-nya ini pada saat ketinggian 3 meter ternyata. Pada posisi 3 meter. Berarti H di sini pada posisi bendanya 3 meter. Ini 10 kali 3 kan? Hmm. Kan di sini H2 ya. EP-nya EP2 juga. Ini EK-nya EK2 juga. Jadi berapa? 10 3. ya 30 per 70. berapa ini? 90. Hmm. 3 banding 7. Ngerti gak sudah? Mau tanya dulu gak? Ngerti ya? Berarti Mendengar M kali S 200, S-nya 4, setengah coret 2, 1, 100 kan? Nah, 30. Nah, coba ini sih nggak bisa. hmm. Kan dia apa berarti? GPA kan? Gerak vertikal ke atas kan ini kan? Iya. Nah, terus berarti kita cari apanya dulu nih? Kan finalnya udah ada tuh. Nah, buat dimasukin kan? Finalnya 40, Hmm. G-nya 10, H-nya sekarang cari. H1-nya kan nanti cari kan? H1-nya apa? Final kuadrat per 2G. Besar energi saat ketinggian. Berarti kan berhubungan dengan ketinggian kan ini kan? Hmm. Nah, berarti delta EP lagi. Makanya yang tadi nih, yang delta EP. Nah, nih. Hmm. Nah, ini H2-nya ya, mencapai 20 meter tuh H2. Kuadrat, 40 kuadrat,
40 kali 40 kali 10. 4. 180 ya ini ya. 80 meter. Jadi ini 10. Oh iya benar. 10 kali 60. 100 juga. Mm-mm. Nah, usaha di bawah grafik adalah luas usaha di bawah grafik ini sama dengan luas bangunannya. Coba. Ini pakai luas apa tuh sih? Mm-mm. Hanya luas 1 sama luas 2. Mm-mm. Oh, ini sama dengan luas 1 tambah luas 2. Luas satunya berapa? 9 kali 5. Luas 2-nya luas segitiga. Apa? Luas segitiga. Mm. A. Kalau sekali tinggi Luas bagi kali 4, tinggi ini kan bagi panjang lebar. Ini alas sekali tinggi bagi 2. Panjang kali lebarnya berapa? 9 kali 5. Alas kali tingginya, alasnya berapa ini? A sih. Ini segini. 12 kurang 9. 3 tingginya 5. 5 bagi 2. Nah, sekarang tambahin. 52 kali 2,5 ya. 5. Sip, bagus. Nah, ini. Mana tuh? Nih, dia itu pakai rumusnya ini nih. W sama dengan delta EK. Diketahui apa nih? M-nya berapa? 5 ton. 5 ton berapa kilogram? 5.000. 5.000 kilogram. Terus, kelajuan V-nya kan? Terus, Oh, jaraknya berapa? 20. Ditanya apa? Gaya rata-rata yang Gaya lambangnya apa? W. F ya. Oh, ya. Jadi nanti dikombinasikan dengan rumus ini yang tadi awal. Kan W itu F kali S kan? Hmm. W ini sama dengan F kali S. W ini apa? Delta EK kan? F kali S kan? Hmm. Nanti F dapat dari sini nih. Delta EK-nya apa, Pak? Setengah M V kuadrat kan? Ya, berarti kan yang satunya 8, yang satunya berapa? Berhenti. No. Berarti 0 kan ya? Artinya 8 kurang 0, 8 juga kan? F kali S. Nah, silakan kita cari. M-nya ada, F-nya ditanya kan? V-nya 8. No. 8 kuadrat, 20. Ini 2.500 kan?
Dicoret, coret. 64 bagi 2, 32. Ya. F-nya 250 kali 32 berapa tuh? Berapa? Ini 32. 8 ya? Iya, aku dibentuk-bentuk. Ada opsi 8 ya? 8.000 Newton. Yang L 8 kilo Newton ya kan? Nah, aku juga dapetnya 8. 8 ya? Mantap. Sip. Oh, ini air terjun ya. Air terjun. Nah, ini. Energi aliran air yaitu EP. EP sama dengan Rho kali V kali G kali H. Nah, kemudian Rho-nya ini massa jenis, V-nya ini volume, ada juga yang namanya debit. Debit ini volume dibagi dengan waktu. Nah, Rho ini rumusnya apa? M per V. Atau M sama dengan Rho kali V. Nah, jadi EP ini dasarnya itu adalah EP sama dengan M kali G kali H. Kan? Nah, M-nya ini dari mana? Dari Rho kali V sebenarnya. Rho kali V kali G kali H. Kan? Kemudian, ini 55%. Terus daya. Kalau misalnya ditanya daya, daya di sini P sama dengan E dibagi T. Dibagi dengan waktu. T-nya itu waktu. Oh, itu udah ada bawahnya. Kalau daya efisiensi, tinggal dikaliin doang ya. Daya P kecil E, P besar, Rho, efisiensi dikali P-nya. Dikali dayanya. Oke. Nah, silakan. 47. Tinggal mas-masnya doang rumusnya Sinta coba. Nih, H nih. 20 meter. Volume V. 10 meter kubik. Efisiensinya 55%. Daya, berarti P kan? Nah, kamu cari P-nya dulu. E bagi T kan? E-nya apa, Pak? Rho dikali V dikali G kali H. Oh iya, rho airnya harus tahu ya. Rho air itu tetapan, massa jenis air. Rho air sama dengan 1000. Tuh, ya. Terus 1000 dikali V-nya berapa? 10. G-nya 10, H-nya 20 per T-nya 1, ya. Nah, nanti P efisiensi berarti 55% dikali P-nya. Ya.
Jadi ini 3.600 detik. B bagi T. Nah, coba ini. Ini masing-masing M. Berarti pakai perbandingan nih. EK 1 per EK 2. EK tadi rumus siapa? Setengah M. M kuadrat Berat EK 2 setengah M. kuadrat. Nah, berarti kinetik sebesar jatuh bebas. Tadi rumusnya apa tuh? Kalau jatuh bebas tuh H-nya. GJB akar 2G. GH kan. Nah, berarti kalau P1 gampang nih. Tinggal coret-coret kan. P1 apa tadi? Oh, atau pakai rumus yang ini langsung nih. EK 1 per EK 2 nih. Oh ya. Berarti EK 1 per EK 2. P1-nya apa? Akar 2G. H1 ya kan? H kan? H doang berarti kan? Ini kan H1-nya sama dengan H kan? H2-nya apa? 2H kan? Per akar 2G H2. Akar 2G kali 2H. Ya kan? Di kuadrat kan? Ketiga sih, Mbak. Ya. Berarti apa nih? Kan kalau dikuadratin akarnya hilang kan? 2GH per 4GH kan? Jadi coret 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2 ya. EK 1 rumusnya apa? Setengah M Pi kuadrat per EK 2. 2 karena yang akan dicari dia jangan dirubah. Tetap EK 2. Sama dengan 1 per 2. Ngerti nggak sih, Mbak? Bukan. Nah, kali silang coba. Jadinya berapa EK 2? Kali ini. Kali ini. EK 2 sama dengan 2 kali setengah M Pi kuadrat kan? Berapa? Dengan M Pi. Ngerti nggak sih? Ya kan ditanya apa? Energi kinetik. Berarti energi kinetik yang kedua. MG 100 kurang 20. 2 kali 10, 80. Sip.
Ah, ini yang delta EK ya. Dua belas ribu lima ratus. Berapa? Jam 12.500. 12.500 ya? Hmm. Eh, Waktu soalnya nih kirim kilogram tuh. tuh. 1.000, 2, 500 kali 25. Hmm. Hmm. Ya. Nah ini, dilepas. Nah, energi mekanik berarti apa? Hmm. Energi mekanik ini berarti EM sama dengan EP tambah EK. Hmm. Hmm. Di titik tertinggi berarti apa? Oh, Nah tadi kan, nah, ini GVA berarti kan. Buat awalnya 10. Oh ya udah, di situ cari ininya, cari haknya kan. Pakai rumus final kan. Nanti EP sebenarnya M kali G kali H. Saya tulis 10, 5, 46 EM.
Tuh. Ya. Oh udah, EP tambah Eka ya. Mm-mm. EP-nya MGH, MG kali 1, EK-nya setengah MV kuadrat kan. Ya. MV kuadrat. Jadi 1, 1 tambah 2. Terus dia. Nah. Ya, tapi situ kalau nyatet fisiknya di mana tuh? Di buku tersendiri kan? Iya, Jangan di kertas-kertas ya. Takutnya ntar hilang-hilangan. aman. Biar bisa dilihat-lihat lagi lanjut mata kuliah fisika. Oke. Nah, ini tuh. Usaha. Nah, ini usaha gerak lurus nih. Jadi dia A. Mula-mula diam. Nanti V1-nya 0 ini ya. Percepatan A itu kan. Di rumus GLB kemarin, ini A. A-nya 3. T-nya berapa? 2. 2 second. Kitanya usaha yang diubah menjadi aritmetik. Atau delta EK kan. Nah, silakan. Kita nyari videonya dari mana, Pak? Dari sini. Kan A-nya ada, T-nya ada kan? Dari sini. Nanti ke sini. Finalnya nanti 0 ya. Kan dia 0. Kalau diem kan. Videonya ini V2 nanti. 0 tambah 3 ada 2, 6. Setengah M. V2 kurang V1 kuadrat. Setengah kali 4. 6 kuadrat kurang 6 kuadrat. Nah ini. Ini turunnya sebesar berapa gitu Sinta ya. Jadi Sinta cari EK1 berapa, EK2 berapa, kemudian selisihnya berapa. Gitu kan. Kali Ke setengah. setengah ya, setengah ya. Setengah M V1 kuadrat 2 kuadrat. Ya. Depan, halo. Oke, oke, bentar ya. Sip, sip. Oke, bentar dulu.
Kayak gitu dulu. Nah, dikali 4, 10 kuadrat, 2 kali 100, 200. Kali 4 kali 5 kuadrat, 2 kali 25, 50. Maka selisihnya 200, 250. Kurang 50. 90 juga. Turun berarti ya. Iya, turun. Nah ini. Review lagi yang dari awal nih. Ini. Nah ini. Dipakai F sama ini. Kalau sudutnya. 40 Joule. Nah ini. Batsuk on. Nah, coba ini. Perubahan energi kinetik kan. Harusnya ini nggak ada jawabannya ya. Ini 100 Newton nih. Berarti luas di bawah grafik kan. Di bawah grafik. Delta IK sebenarnya usaha kan. Kalau ada grafik. Berarti alas udah tinggi bagi 2 ya guys. Alasnya berapa? Bisa 2. 2 kali. Itu 4 100, Pak. kali 100 ya kan. Bagi 2 ya. Ini ditambahin 0 nih. Yang bener ya. Berarti berapa?
4 kali 100 bagi 2 berapa? 4 kali 200. 200 juga kan? Nomor berikutnya. Jadi ini langsung berapa jawabannya? Rumusnya apa tadi ini? Yang paling pertama, FS. Fs cos theta kan? Ini apa tuh? FS 200. Oke, 200 jam 4 cos 60 kali setengah berapa? 4 kali setengah 4 lah, ya kan? Oh ini rumusnya sama kayak gini, tadi nomor 33. Nih, di W sebenarnya delta K masih sama, nanti gaya rata-rata ditanya gaya kan, F kan? Cinta W sebenarnya F kali S atau delta EP kan? F kali S, nanti dicarinya F di sini kan? Ya kan? Nah, delta EP-nya apa? M 2 meter kan? Udah ketinggian 2 meter. Berarti M kali G kali H, F kali G kali H, F kali sedalam 2 cm. Jadikan meter jadi berapa? 0,2. 0,02, 0,02 ya kan? Kita masukin M-nya 100 gram berapa kilogram? Gram 0,1 kilogram. 1 kilo. G-nya 10, H-nya 2. 2. Menurut 0,02 F ya kan? Hmm. Nah, selanjutnya. 2 F-nya sama dengan 100. Hmm. Nah ini
Oh iya, ini sama kayak gini ya. Tapi yang ditanya V-nya. Lupa mesti gini. Pelajaran benda, lama diam. Kan berarti W sebenarnya apa? F kali S kan? Bagi delta Eka. Dengan F kali S ada setengah MV kuadrat sama dengan F kali S. S-nya 9 kan, Cinta ya? Ditanya V-nya tuh, coba. F-nya itu 10, 9 kan? Berarti 5 bagi 2, 2,5 V kuadrat. Dan 10 kali 9. Satu ini 4 kan? Ini 26 V-nya berapa? Dengan 6. Berarti ya, Cinta ya? Iya. Itu soalnya kita sudah bahas 2 bab. Nomor 13 belum. Satu lagi deh, nomor 13 dia. Pakai rumus apa coba? Nomor 13. Ada 2 itu tuh. Oh, kayak tadi dia makanya yang penuh diam kan, berarti di satunya 0. Enggak ada bonus. Nah, nanti ini dulu nih. VT sama dengan V0 plus AT, ya kan? Oh, A-nya itu 3, nya berapa? 2 kan? VT-nya kan V0 plus AT kan? V2-nya berarti kan? Nah, silakan coba cari. Nanti usahanya sama dengan delta Eka. M